Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 T-Bio 5C yang beranggotakan Yanuba Arifatun Nabila, Muhammad Maskur Razik, Hanisha Vita Raudatul Aliyah akan mempresentasikan materi yang berjudul Nitrogen Assimilation, Carbon and Nitrogen Assimilation and Plant Productivity. Subbab dari materi ini yaitu ada 5. Yang pertama ada siklus nitrogen dengan mengaitkan keberadaan nitrogen di udara, tanah, dan makhluk hidup. Yang kedua, proses fiksasi nitrogen secara biologi dan kimia. Yang ketiga, hubungan antara fotosintesis, respirasi, dan fiksasi nitrogen oleh bakteri pengikat nitrogen yang bersimbiosis dengan tumbuhan. Yang keempat, ada proses konversi amoniak menjadi nitrogen organik. Yang terakhir yaitu ada proses asimilasi nitrogen dalam bentuk amonium dan nitrat oleh tumbuhan. Siklus nitrogen mengaitkan keberadaan nitrogen di udara, tanah, dan makhluk hidup. Nitrogen merupakan salah satu unsur yang esensial yang ada di bumi. Dalam tabel periodik, nitrogen memiliki nomor atom 7 yang disimbolkan dengan huruf N. Dalam suhu kamar, nitrogen berwujud gas N2 dan membentuk sebagian besar atmosfer yang ada di bumi. Fiksasi biologi dilansir dari Science Learning Hub, gas nitrogen N2 yang berdifusi ke dalam tanah dari atmosfer yang akan difiksasi oleh beberapa bakteri. Gas N2 kemudian diubah oleh bakteri menjadi amonia atau NH3 yang dapat diserap oleh tanaman. Contoh bakteri yang dapat memfiksasi nitrogen adalah bakteri Cyanobacteria. Fiksasi petir memiliki energi listrik yang sangat besar, cukup kuat untuk memecah ikatan antar molekul nitrogen atau N2 di atmosfer. Hal tersebut membuat nitrogen dapat bereaksi dengan oksigen dan membentuk nitrat atau NO3 yang dapat diserap oleh tumbuhan. Senyawa nitrat dan amonia dalam air digunakan oleh tumbuhan serta mikroorganisme dalam proses biosintesis atau asimilasi. Manusia mendapatkan nitrogen dengan cara mengkonsumsi tumbuhan dan juga hewan. Mineralisasi ketika hewan dan tumbuhan mati. Akan terjadi proses penguraian oleh alam atau yang disebut dengan dekomposisi. Nitrifikasi adalah proses pengubahan amonia menjadi nitrat oleh bakteri nitrifikasi, yang kemudian amonia oleh bakteri diubah menjadi nitrit, yang akan diubah lagi menjadi nitrat oleh bakteri Mycobacteria. Nitrat kemudian dapat dikonsumsi kembali oleh tumbuhan atau kembali ke atmosfer. Selanjutnya, proses fiksasi nitrogen secara biologi dan biokimia. Definisi fiksasi sendiri adalah proses baik secara alami ataupun industri yang dapat menyebabkan nitrogen yang berada di alam bebas atau di udara itu bergabung dengan unsur-unsur lain secara kimia sehingga membentuk senyawa yang berguna seperti nitrat, nitrit maupun amonia. Nitrogen tergolong unsur yang tidak akan bereaksi dengan unsur lain dalam kondisi biasa. Kandungan nitrogen di atmosfer mencapai 78% sehingga merupakan unsur yang berlimpah di udara. Fiksasi nitrogen secara biologis atau BNV yaitu dengan proses bakteri nitrogenease yang sangat berperan dalam proses terjadinya BNV atau secara biologis ini. Atau fiksasi nitrogen secara biologis yang dilakukan dengan cara pengubahan nitrogen atau N2 yang ada di udara bebas menjadi amonia atau NH3. Mikroorganisme yang difungsikan di dalam proses nitrogen secara biologis ini dapat mengubah nitrogen menjadi senyawa yang lebih berguna, yang biasanya disebut dengan diazotrof. Selanjutnya, fiksasi nitrogen secara industri atau secara kimiawi, yaitu fiksasi nitrogen yang dapat dilakukan secara industri amonia atau NH3 yang dapat dihasilkan dengan mengkombinasikan hidrogen yang berasal dari minyak bumi atau gas alam dengan nitrogen di atmosfer dengan menggunakan katalis besi di bawah tekanan suhu yang besar, yaitu pada 600 derajat Celcius. Proses ini disebut dengan nama yaitu Haber-Bosch. Nitrogen atau N2 dikombinasikan dengan hidrogen atau H2 dan diubah menjadi amonia atau NH3
sehingga dapat berfungsi sebagai bahan peledak maupun pupuk buatan. Selanjutnya yaitu hubungan antara fotosintesis, respirasi, dan fiksasi nitrogen oleh bakteri pengikat nitrogen yang bersimbiosis dengan tumbuhan. Fotosintesis menghasilkan oksigen dalam molekul organik yang digunakan oleh mitokondria sebagai bahan bakar untuk respirasi seluler. Respirasi ini menguraikan bahan bakar tersebut sehingga menghasilkan ATP. Produk-produk buangan dari respirasi ini yaitu karbon dioksida dan air yang merupakan bahan mentah bagi fotosintesis. Fiksasi atau penambatan nitrogen merupakan proses biokimiawi di dalam tanah yang memainkan salah satu peranan paling penting, yaitu mengubah nitrogen atau nitrogen atmosfer atau N2 atau nitrogen bebas menjadi nitrogen dalam persenyawaan atau nitrogen tertambat. Adapun genus-genus bakteri yang dapat mengikat nitrogen di udara yaitu Azotobacteria, Clostridium, dan Rhodospirillum. Bakteri pengikat nitrogen yang bersimbiosis dengan tumbuhan adalah bakteri Rhizobium, merupakan salah satu contoh kelompok bakteri yang mampu menyediakan hara bagi tanaman. Bakteri Rhizobium ini merupakan mikroba yang mampu mengikat nitrogen bebas yang berada di udara menjadi amonia atau NH3 yang akan diubah menjadi asam amino yang selanjutnya menjadi senyawa nitrogen yang diperlukan tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Sedangkan Rhizobium sendiri memperoleh karbohidrat sebagai sumber energi dari tanaman inangnya. Bentuk simbiosis antara tanaman legum dengan Rhizobium adalah simbiosis mutualisme, karena bakteri dalam bersimbiosis menginfeksi tanaman dan tanaman menanggapinya dengan membentuk bintil atau nodul. Bakteri Rhizobium memperoleh makanan berupa mineral, gula atau karbohidrat, dan air dari tanaman inangnya, sedangkan bakteri memberi imbalan berupa nitrogen yang ditambatnya dari atmosfer. Nah, itu ada sebuah gambar, ada gambar A, B, C, di mana gambar A ini merupakan bakteri mulai mengenal rambut akar dan mulai membelah. Kemudian yang B itu Rhizobium masuk ke dalam akar legum melalui rambut akar atau secara langsung ke titik munculnya akar lateral. Masuknya rhizobia ke akar melalui infeksi sehingga bakteri masuk ke dalam sel akar. Kemudian yang C membelah menjadi bentuk nodula. Nah, interaksi antara bakteri Rhizobium dengan tanaman legum dikendalikan oleh tanaman inang tertentu. Inokulasi tanaman dengan strain Rhizobia yang tepat akan menjamin terbentuknya bintil akar yang efektif mengikat nitrogen atau N2 di udara. Interaksi ini akan memberikan manfaat yang besar bagi tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Nah, lalu apa kesimpulannya? Hubungan antara fotosintesis, respirasi, dan fiksasi nitrogen oleh bakteri pengikat nitrogen yang bersimbiosis dengan tumbuhan. Kesimpulannya adalah tumbuhan tidak dapat menggunakan gas nitrogen atau N2. Agar N2 atmosfer dapat digunakan oleh tumbuhan, gas tersebut harus direduksi NH3 melalui proses yang disebut fiksasi nitrogen yang diperlukan oleh tumbuhan sebagai makronutrien yang berarti penyumbang yang paling besar bagi pertumbuhan tumbuhan dan sebagai komponen protein, asam nukleat, klorofil, dan molekul penting lainnya atau hormon dan koenzim. Kemudian pembentukan klorofil berguna untuk fotosintesis, menghasilkan oksigen dan molekul organik yang digunakan oleh mitokondria sebagai bahan bakar untuk respirasi seluler. Respirasi ini menguraikan bahan bakar sehingga menghasilkan ATP. Nah, pada bakteri, penambat nitrogen memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan tanaman, sebab berfungsi dalam menyediakan unsur hara nitrogen yang dapat digunakan oleh tanaman melalui proses penambatan N2
yang bebas di udara dan belum dapat digunakan secara langsung oleh tanaman menjadi NH4+ dan NO3- yang dapat digunakan oleh tanaman untuk proses metabolismenya. Baik, materi selanjutnya yaitu proses konversi amonia menjadi nitrogen organik. Oke, nitrogen anorganik terdiri atas gas amonia atau NH3, amonium, NH4, nitrit atau NO2, nitrat atau NO3, dan molekul nitrogen N2 dalam bentuk gas. Nah, sedangkan nitrogen organik dapat berupa protein, asam amino, dan urea. Bentuk-bentuk nitrogen tersebut mengalami transformasi melalui siklus nitrogen. Nah, produk stabil pertama yang dihasilkan dari fiksasi nitrogen adalah amonia atau NH3. Meskipun pada pH fisiologis amonia hampir selalu terprotonasi membentuk ion amonium. Nah, jadi tanaman yang tidak dapat memfiksasi di nitrogen memenuhi kebutuhan nutrisi dengan mengambil nitrogen dari tanah. Dan pada sebagian besar tanah, amonia tersebut cepat diubah menjadi nitrat oleh bakteri nitrifikasi. Nah, bakteri ini tidak tumbuh dengan baik dalam kondisi anaerobik sehingga amonia akan terakumulasi pada tanah yang drainasenya buruk atau pengairannya buruk. Nah, nitrifikasi juga ternyata terhambat pada tanah yang asam. Nah, contohnya pada tanaman cranberry. Nah, contohnya seperti ini tanamannya. Nah, beberapa anggota famili Ericaceae biasanya ditemukan di tanah asam dan telah beradaptasi dengan memanfaatkan amonium sebagai sumber nitrogennya. Nah, salah satunya yaitu tanaman cranberry ini, yang mana tidak dapat memanfaatkan NO3 sebagai sumber nitrogen dan harus mengambil nitrogen dalam bentuk ion amonium. Nah, terlepas dari rute yang diambil, ternyata asimilasi mineral atau anorganik nitrogen menjadi molekul organik adalah merupakan proses yang kompleks dan membutuhkan energi yang intensif. Nah, selanjutnya proses konversi amonia menjadi nitrogen organik ini melalui beberapa rangkaian ya. Yang pertama yaitu amonium diasimilasikan oleh GS atau glutamin sintase atau GOGAT atau glutamat sintase. Jadi saya nanti nyebutnya GS atau GOGAT aja ya, biar lebih nggak panjang-panjang. Oke, selanjutnya diasumsikan bahwa sebagian besar tanaman menghindari masalah toksisitas dengan cepat menggabungkan NH4+ ke dalam asam amino. Nah, salah satu contoh pada pembahasan pada kali ini yaitu produk organik awal yang dihasilkan berupa asam amino glutamin. Selanjutnya, asimilasi NH4+ menjadi glutamin oleh nodul kacang polong dilakukan pada siklus glutamat sintase atau GS atau GOGAT. Nah, jalur yang melibatkan aksi berurutan dari dua enzim yaitu glutamin sintase atau GS dan glutamat sintase atau GOGAT. Nah, dalam reaksi pertama dari siklus glutamat sintase ini yang dikatalisis oleh GS, penambahan gugus NH4 ke glutamat membentuk amida yang sesuai, reaksi glutamat menjadi glutamin. Jadi glutamat diubah jadi glutamin begitu. Energi untuk mendorong aminasi glutamat ini disediakan oleh ATP atau adenosin trifosfat. Nah, glutamin kemudian diubah kembali menjadi glutamat dengan cara mentransfer gugus amida ke molekul alfa ketoglutarat. Nah, secara keseluruhan, kerangka karbon yang berasal dari fotosintesis dan nitrogen digabungkan untuk membentuk nitrogen organik yang diekspor keluar dari bintil untuk digunakan oleh inang. Nah, kemudian ini merupakan gambar dari proses asimilasi amonium oleh siklus glutamat sintase. Nah, enzim glutamat sintase atau GS mengubah amonium ditambah glutamat menjadi glutamin. Nah, glutamin mengalami reaksi transminasi dengan alfa ketoglutarat yang menghasilkan produksi dua molekul glutamat melalui enzim glutamat sintase atau GOGAT. Nah, satu glutamat diekspor sementara yang lain didaur ulang melalui reaksi yang dikatalisis oleh GS. Jadi intinya glutamat itu nanti akan diubah menjadi glutamin begitu ya.
Kemudian perlu diketahui bahwa GS dan GOGAT tidak terbatas pada nodul. Enzim ini terletak di akar dan daun tanaman. Nah, jadi GS dan GOGAT itu tidak hanya di nodul saja, tapi juga diketemukan di akar dan daun pada tanaman. Selanjutnya yaitu protein P2 mengatur GS atau GOGAT. Nah, protein P2 merupakan salah satu protein pengatur yang paling banyak ditemukan di alam dan sangat terkonservasi. Nah, protein P2 terdapat pada Archaebacteria kuno, Eubacteria, serta Eukariota pada tanaman. Nah, status nitrogen seluler dirasakan melalui perubahan ketersediaan glutamin yang menghasilkan modifikasi P2 pasca translasi oleh uridin. Nah, ketika kadar glutamin dalam siklus GS atau GOGAT rendah, protein P2 diuridil menggunakan uridin fosfat atau UTP untuk membentuk P2UMP. Nah, protein P2 yang dimodifikasi ini berinteraksi dengan GS atau GOGAT yang tidak aktif untuk mengubah bentuk tidak aktif menjadi aktif. Nah, yang mana merangsang sintesis glutamin dan kemudian mengasimilasikan NH4+. Nah, jadi harus aktif dulu baru bisa merangsang sintesis glutamin dan mengasimilasi NH4+. Nah, sebaliknya ketika kadar glutamin tinggi, maka P2UMP diubah kembali menjadi P2 yang mengubah GS atau GOGAT aktif menjadi bentuk tidak aktif, yang mana memperlambat laju asimilasi NH4. Nah, kemudian ini terdapat gambar yang menunjukkan lasi dari GS atau GOGAT dengan lasi uridil protein P2. Nah, uridin trifosfat atau UTP adalah nukleotida terfosforilasi yang analog dengan ATP, kecuali basa nitrogen, urasil menggunakan adenin UTP, uridin trifosfat, UMP, uridin monofosfat, PPI, dan pirofosfat. Dan selanjutnya yaitu nitrogen diekspor sebagai asparagin dan ureida. Nah, langkah akhir dalam fiksasi nitrogen yaitu ekspor nitrogen dari bintil ke daerah lain dari tanaman inang menuju ke xilem. Nah, dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa glutamin merupakan produk utama dari fiksasi nitrogen, namun jarang menyumbang sebagian nitrogen yang diekspor. Nah, contohnya pada beberapa kelompok kacang-kacangan, seperti kedelai, atau ini kacang tunggak ya, legum yang berasal dari daerah tropis, misalnya kedelai dan kacang tunggak, tampaknya mengekspor sebagian besar turunan urea yang dikenal sebagai ureida. Jadi ureida itu merupakan turunan dari urea. Oke, ini merupakan gambar dari struktur utama ureida yang digunakan dalam pengangkutan berasimilasi dengan nitrogen pada beberapa spesies pengikat nitrogen. Ureida dianggap sebagai turunan dari urea dan terbentuk terutama dari asam urat. Nah, tulang punggung urea NCN ditujukan dengan cetak tebal. Selanjutnya, jalur biosintesis asparagin dalam nodul melibatkan dua reaksi transminase dikatalisis oleh kelas enzim yang dikenal sebagai aminotransferase. Nah, reaksi dari transminase ini merupakan transfer gugus amino dari asam amino ke gugus karboksil asam keto. Nah, reaksi transminase dikatalisis oleh kelas enzim yang dikenal sebagai aminotransferase, yang mana memungkinkan nitrogen yang awalnya difiksasi dalam bentuk glutamat untuk dimasukkan ke dalam asam amino lainnya, dan akhirnya menjadi protein. Jadi dari awal bentuknya glutamat tadi, nanti hasilnya akan berubah menjadi protein. Nah, enzim aminotransferase ditemukan di seluruh tanaman, pada sitosol, kloroplas, dan di badan mikro, dan dimanapun aktivitas sintesis proteinnya tinggi. Kemudian langkah pertama adalah transfer gugus amino dari glutamat ke oksaloasetat yang dikatalisis oleh enzim aspartat aminotransferase. Jadi di makal sudah ada ya
reaksinya bisa dilihat. Kemudian glutamat yang digunakan dalam reaksi ini berasal dari reaksi GS-GOGAT dalam nodul. Nah, oksaloaksetat tadi yang digunakan dalam reaksi itu tadi merupakan perantara lain dalam oksidasi glukosa pernapasan atau respirasi pada tanaman. Oke, selanjutnya yaitu proses asimilasi nitrogen dalam bentuk nitrat dan amonium. Nah, sebelumnya asimilasi nitrogen merupakan proses pembentukan senyawa nitrogen organik seperti asam amino dari senyawa nitrogen anorganik yang berada di lingkungan. Jadi, pembentukan atau pengubahan nitrogen anorganik menjadi nitrogen organik. Nah, contohnya yaitu asam amino. Yaitu asimilasi nitrat. Nah, tumbuhan mengasimilasi sebagian besar nitrat yang diserap dari akarnya menjadi senyawa nitrogen organik. Nah, langkah pertama dari proses asimilasi nitrat ini yaitu reduksi nitrat menjadi nitrit dalam sitosol. Bentuk umum dari nitrat reduktase hanya menggunakan NADH sebagai donor elektron. Bentuk lain dari enzim yang ditemukan terutama pada jaringan seperti akar dapat menggunakan NADH atau NADPH. Kemudian, nitrat reduktase tumbuhan tingkat tinggi memiliki dua subunit identik dan masing-masing yaitu FAD atau flavin adenin dinukleotid, heme, dan kompleks molibdenum menjadi molekul pterin. Nah, ini merupakan gambar dari struktur pterin ya. Kemudian, nitrat reduktase merupakan protein utama yang mengandung molibdenum dalam jaringan vegetatif. Dan salah satu gejala defisiensi dari molibdenum itu yaitu akumulasi nitrat yang dihasilkan dari aktivitas nitrat reduktase yang berkurang. Perbandingan sekuen asam amino untuk nitrat reduktase dari beberapa spesies dengan protein lain dicirikan dengan baik, yang mana dapat mengikat FAD, heme, atau molibdenum yang telah menghasilkan model 3 domain untuk nitrat reduktase. Selanjutnya, domain pengikatan FAD ini menerima 2 elektron dari NADH dan NADPH. Elektron kemudian melewati domain heme ke kompleks molibdenum dan kemudian ditransfer ke nitrat. Kemudian ada nitrat, cahaya, dan karbohidrat dapat mengatur nitrat reduktase. Nah, ini merupakan gambar dari model dimer dari nitrat reduktase, menggambarkan 3 domain pengikat yang urutan polipeptidanya serupa pada eukariota. Kompleks molibdenum atau yang ini ya, MoCO itu merupakan molibdenum, heme, dan FAD. NADH mengikat pada daerah pengikatan FAD dari setiap subunit dan memulai transfer 2 elektron dari terminal karboksil atau C melalui masing-masing komponen transfer elektron ke terminal amino atau N. Nah, nitrat direduksi pada kompleks molibdenum dekat terminal amino. Urutan polipeptida daerah Engsel sangat bervariasi antar spesies. Nah, cahaya, kadar karbohidrat, dan faktor lingkungan lainnya merangsang protein fosfatase yang mendefosforilasi beberapa residu serin pada protein nitrat reduktase dan dengan demikian enzim dapat aktif. Selanjutnya, nitrat reduktase mengubah nitrit menjadi amonium nitrit atau NO2-, merupakan ion yang sangat reaktif dan berpotensi toksik. Sel tumbuhan segera mengangkut nitrit yang dihasilkan oleh reduksi nitrat dari sitosol ke dalam kloroplas di daun dan plastida akar. Nah, enzim nitrit reduktase mereduksi nitrit menjadi amonium menurut reaksi sebagai berikut itu ya. Bisa dilihat. Nah, FD itu merupakan ferredoxin. Ferredoxin tereduksi berasal dari transport elektron, fotosintesis di kloroplas, dan dari NADPH yang dihasilkan oleh jalur oksidatif pentosa fosfat dalam jaringan non-hijau. Nah, ini merupakan gambar dari
model pada aliran fotosintesis melalui viridoksin tadi untuk pengurangan nitrit oleh reduktase nitrit. Enzim mengandung dua gugus prostetik yaitu Fe4S4 dan Heme yang berpartisipasi dalam reduksi nitrit menjadi amonium. Nah, kemudian tanaman dapat mengasimilasi nitrit di akar dan tunas. Nah, kebanyakan tumbuhan ketika akar menerima nitrat dalam jumlah yang kecil, nitrat akan direduksi di akar. Nah, ketika suplai nitrat meningkat, proporsi yang lebih besar dari nitrat yang diserap ditranslokasikan ke pucuk dan diasimilasikan di sana. Nah, pada tumbuhan seperti ini, Santum stumarium ya, metabolisme nitrat terbatas pada pucuk, jadi hanya pucuknya saja. Kemudian adapun pada tumbuhan seperti lupin putih atau Lupinus albus, sebagian besar nitrat di metabolisme di akar. Selanjutnya yaitu asimilasi amonium. Sel tumbuhan menghindari toksisitas amonium dengan secara cepat, mengubah amonium yang dihasilkan dari asimilasi nitrat atau fotorespirasi menjadi asam amino. Jalur utama untuk konversi ini melibatkan tindakan berurutan glutamin sintase dan glutamat sintase. Nah, konversi amonium menjadi asam amino membutuhkan dua enzim. Nah, glutamin sintase atau GS menggabungkan amonium dengan glutamat untuk membentuk glutamin. Nah, dan itu merupakan reaksinya. Nah, reaksi itu memerlukan hidrolisis 1 ATP dan melibatkan kation divalen seperti Mg2+, Mn2+, atau CO2+, sebagai kofaktor. Tumbuhan mengandung dua kelas GS, satu di sitosol dan satunya yang lain yaitu di plastida akar atau di kloroplas pucuk. GS dalam plastida akar menghasilkan nitrogen amida untuk konsumsi lokal. GS dalam kloroplas pucuk mengasimilasikan NH4+, fotorespirasi. Tingkat cahaya dan karbohidrat mengubah ekspresi bentuk plasmid dari enzim. Peningkatan kadar plasmid glutamin merangsang aktivitas glutamat sintase. Enzim ini mentransfer gugus amida glutamin ke 2-oksoglutarat menghasilkan 2 molekul glutamat. Kemudian tumbuhan mengandung dua jenis gogat, yaitu satu menerima elektron dari NADH dan yang lain menerima elektron dari viridoksin. Jenis enzim NADH atau NADH gogat terletak di plastida jaringan non-fotosintetik, seperti akar atau berkas pembuluh dari daun yang sedang berkembang. Nah, pada akar, NADH gogat terlibat dalam asimilasi NH4+, yang diserap dari rizosfer. Nah, rizosfer itu merupakan tanah dekat permukaan akar. NADH atau gogat juga mengasimilasi glutamin yang ditranslokasi dari akar atau daun yang tua. Kemudian amonium, akar memiliki FD gogat dalam plastidanya. Nah, selanjutnya yaitu amonium dapat diasimilasi melalui jalur alternatif. Nah, glutamat dehidrogenase atau GDH mengkatalisis reaksi reversibel yang mensintesis atau mendeaminasi glutamat. Bentuk GDH yang bergantung pada NADH ditemukan di mitokondria dan bentuk yang bergantung pada NADPH terletak di kloroplas. Nah, walaupun amonium ini dapat diasimilasi dari jalur alternatif GDH tadi ya, namun mereka GDH itu tidak dapat menggantikan jalur GS gogat untuk asimilasi amonium, dan fungsi utamanya adalah untuk mendeaminasi glutamat. Selanjutnya yaitu reaksi transminasi transfer nitrogen. Nah, setelah berasimilasi menjadi glutamin dan glutamat, nitrogen nantinya dimasukkan ke dalam asam amino lain melalui reaksi transminasi. Nah, enzim yang mengkatalisis reaksi ini dikenal sebagai enzim aminotransferase. Kemudian, enzim aminotransferase ditemukan di sitoplasma, kloroplas, mitokondria, glioksisom, dan peroksisom.
Selanjutnya yaitu asparagin dan glutamin menghubungkan metabolisme karbon dan nitrogen. Nah, sebelumnya ya, asparagin merupakan amida pertama yang teridentifikasi dan tidak hanya berfungsi sebagai prekursor protein, namun juga sebagai senyawa kunci untuk transportasi dan penyimpanan nitrogen. Nah, jalur utama untuk sintesis asparagin melibatkan transfer nitrogen amida dari glutamin ke asparagin. Nah, asparagin sintase atau AS ditemukan dalam sitosol daun, akar, dan bintil pengikat nitrogen. Pada akar tanaman jagung contohnya, terutama yang berada di bawah tingkat amonia yang berpotensi racun atau toksik, amonium dapat menggantikan glutamin sebagai sumber gugus amidanya. Kemudian tingkat cahaya dan karbohidrat yang tinggi itu dapat merangsang plastid GS dan GOGAT sehingga dapat menghambat AS dan aktivitas enzim. Kemudian dari proses itu dapat mendukung asimilasi nitrogen menjadi glutamin dan glutamat. Nah, sebaliknya ketika kondisi energi terbatas dapat menghambat GS dan GOGAT, merangsang AS atau asparagin sintase, dan dengan demikian mendukung asimilasi nitrogen menjadi asparagin. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selebihnya kami mohon maaf bila ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.